agak semakin diperketat ya, kayaknya barang-barang yang mesti kita beli dari luar negeri. Apakah karena efek makanan viral dari luar negeri kayak dari Thailand, roti ban, atau misalnya kayak makanan dari Kuala Lumpur. Barang-barang PMI ya, pekerja migran Indonesia yang tertahan di gudang tersebut di Semarang dikarenakan peraturan baru Kemendak ya. Kemarin ada banyak banget keluhan PMI yang mengeluh ke saya mengenai barang-barang kiriman mereka tidak bisa keluar. Kan kondisi ini sangat menyinggung rasa kemanusiaan dan melukai rasa keadilan para pekerja migran Indonesia. Kita ini diperlakukan seolah-olah kita adalah maling yang merugikan negara. Kemarin ada banyak banget keluhan PMI yang mengeluh ke saya mengenai barang-barang kiriman mereka tidak bisa keluar. Terus kemarin juga ada video Pak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI, marah-marah di Semarang kan. Katanya barang-barang jadi tertahan. Nah, sebenarnya gimana sih ceritanya Pak? Jadi istilahnya Permendak ini pada posisinya menerima masukan dari sektor. Oh, jadi Permendak ini yang memutuskan bukan Menteri Perdagangan sendiri? Iya, karena Undang-Undang Perdagangan itu nomor 7 bahwa kegiatan ekspor impor perdagangan itu merupakan domain dari Kementerian Perdagangan atau Menteri Perdagangan. Makanya barang PMI ini karena merupakan importasi dari negara PMI, nah itu kemudian diatur dalam Permendak yang diputuskan bersama Menteri Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Keuangan ya, dan BP2MI. Dan P2MI. BP2MI ada di situ juga berarti? Ada direkturnya, salah satunya itu Pak Sukarman yang hadir. Loh, tapi kenapa Pak Benny kemarin marah-marah Pak? Nah ini yang harus diluruskan bahwa karena kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama, apa yang disampaikan Pak Benny tidak benar 100%. Tidak benar gimana? Ada indikasi menurut teman-teman di Bea Cukai, ada indikasi bahwa barang yang dikirim itu bukan oleh PMI yang terdaftar. Terus jumlah dari produk atau barang yang dibawa itu melebihi batasan yang sudah diatur. Jadi kenapa Pak di Semarang itu nggak keluar-keluar? Ini kan di Semarang mandek aja udah Pak, stuck gitu. Ya jadi memang kalau kita lihat dari video tersebut bahwa pihak Bea Cukai itu mendapatkan kesulitan gitu loh untuk mengakses data yang ada di BP2MI. Ya bisa kita katakan bahwa data itu atau sistem yang ada di BP2MI itu mungkin error. Oh, artinya kalau misalnya data itu sudah lengkap dan bisa diakses, seharusnya kan bisa. PMI-nya, ITKL ini harusnya dan tidak melampaui batas kali ya? Tidak melampaui batas. Itu bisa keluar harusnya? Bisa keluar, tidak ada masalah. Dan ingat bahwa peraturan ini kan sebelumnya kan tidak diatur dan banyak tertahan. Dengan adanya relaksasi dengan Permendak ini, seharusnya barang itu tuh bisa keluar. Harusnya bisa keluar? Harusnya bisa keluar. Selama IPMI-nya ada, ITKL-nya ada, dan kuotanya tidak lebih batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih seputar drama barang-barang PMI. Sampai sekarang masih belum menemui titik terang. Siapa yang salah, siapa yang benar, masih saling membenarkan diri masing-masing. Ini makin kesana makin kesini malah semakin gak jelas semuanya. Seperti lempar batu sembunyi tangan. Ibaratnya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Apakah memang para PMI itu dijadikan alat politik? Atau bagaimana? Bikin bingung ya. Saya sebagai seorang PMI yang bekerja di Malaysia, mumet, kok bisa ya seperti ini? Masing-masing tidak mau mengakui kesalahannya, dan katanya barang PMI yang tertimbun adalah barang-barang yang melebihi kapasitas. Kalau melebihi kapasitas itu isinya bukan barang mewah kok Pak. Paling-paling hanya makanan dan baju. Heran sih, tapi mau bagaimana lagi, memang ya seperti itu sahabatku semua. Tidak perlu berbicara banyak panjang lebar. Tidak ada yang mau salah. Terus salah siapa ini? Masa ya salah PMI lagi? Nanti takutnya ada yang berkomentar, harusnya PMI nggak usah kirim barang biar nggak terjadi masalah. Wah, kalau ada yang berkomentar seperti itu, semakin kacau ya. Negeri kita semakin hari malah semakin melawak.
Lalu bagaimana menurut sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Dan kira-kira larangan apa saja yang tidak boleh barang-barang yang kita bawa dari luar negara untuk masuk ke Indonesia. Langsung kita simak video berikutnya supaya kita juga tahu informasi sebenarnya. Cek. Selamat siang. Udah tahu belum ada peraturan terbaru dari pemerintah khususnya Bea Cukai tentang barang-barang yang dibatasi sekarang masuk Indonesia mulai tanggal 10 Maret lalu, baru 3 hari yang lalu ya. Jadi kantor pelayanan utama Bea Cukai di Soekarno-Hatta membatasi lalu lintas barang penumpang dari luar negeri. Mungkin saking banyaknya barang-barang yang dibawa sama just tipper atau mau yang dibawa sama yang suka beli oleh-oleh. Nah, ini dibatasi yaitu alat elektronik, alas kaki, tekstil, tas sama sepatu. Sekarang dibatasi guys. Nah, jadi saya bacain ya. Jadi Kepala Kantor Bea Cukai Pak Gatot Sugeng Wibowo mengatakan ada 5 alat yang dibatasi untuk masuk ke Indonesia. Pertama, alat elektronik. Hanya boleh 5 unit saja dengan maksimal nominalnya totalnya 1.500 US dollar. Habis itu telepon seluler, headset, komputer tablet maksimal cuma 2 ya. Terus alas kaki kayak sepatu, sendal cuma boleh 2. Salah satunya mau sepatu 2, sendal 2. Terus tas cuma boleh belinya 2. Dan barang tekstil kayak beli baju itu bolehnya beli 5. Ini berlaku bagi setiap penumpang yang datang dari luar negeri maupun transit. Pembatasan ini berlaku untuk setiap penumpang yang datang dari luar negeri, baik penumpang yang langsung nyampe Jakarta Berlaku atau setiap transit penumpang ya? dari Jakarta pindah ke terminal berapa untuk ke domestiknya. Nah, penumpang yang melebihi membawa barang di atas ketentuan itu akan dikenakan bea masuk alias kena pajak. Agak semakin diperketat ya, kayaknya barang-barang yang mesti kita beli dari luar negeri. Apakah karena efek makanan viral dari luar negeri kayak dari Thailand, roti ban, atau misalnya kayak makanan dari Kuala Lumpur, apa ya makanannya? Aduh lupa. Makanan apa mas? Kuning, yang kecil-kecil warna kuning. Viral dari Malaysia itu. Ayo apa? Aduh. Nastar mas, nastar. Lupa pula. Nastar yang viral di Malaysia. Makanan viral dari Malaysia itu kayak Nastar. Aduh lupa lagi. apa ya, dessert Apa ya? Nastar nanas. viral. Pasti nggak jumpa. Pasti nggak ketemu. Nastar. Angela, apa cake yang dibawa sama Pak Vincent? Dessert. Kue. Masnya tanya kawannya. Nastar, astagfirullahaladzim. Iya viral loh, banyak yang just tip. Itulah pokoknya. Itu aja. Gimana pendapat yang pada suka jalan-jalan atau ke luar negeri, suka beliin oleh-oleh? Apakah ini sudah waktunya yang nggak boleh lagi just tip atau bawa oleh-oleh dari luar negeri? Share ya. Semoga informasi ini juga bisa membantu para sahabat-sahabatku yang sekarang bekerja di luar negara, para PMI. Informasi terbarunya dilarang membawa oleh-oleh yang sudah ditetapkan atau tidak boleh banyak membawa oleh-oleh. Pada intinya seperti itulah. Kalau kalian terlalu banyak membawa oleh-oleh nanti akan dikenakan biaya atau dikenakan bea cukai. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan para PMI, keluhan para TKI yang saat ini sedang berjuang di negara orang ketika barang-barangnya tidak sampai di rumah, kemudian saling sembunyi tangan, saling tidak mau mengakui kesalahannya masing-masing. Ini sungguh sangat miris. Apakah kita sebagai seorang PMI dijadikan drama politik? Harusnya tidak seperti itu. Harusnya PMI mendapat perlakuan yang spesial karena PMI ini seorang pejuang, seorang pahlawan devisa yang rela jauh dari kampung, jauh dari rumah, jauh dari istri dan anak demi untuk membangun bangsa dan juga mensejahterakan para keluarga kecil yang ada di kampung halaman. Yuk kita simak video berikut keluhan para PMI dan juga pendapat netizen
ketika barang-barang PMI tertahan dan tidak sampai di rumahnya masing-masing. Semoga ada jalan keluar yang terbaik buat para PMI. Dan mudah-mudahan Mas Uya Kuya yang selaku katanya sang pembela PMI harusnya bisa menyelesaikan masalah ini, dan juga Bapak Beni semoga juga bisa memberikan yang terbaik buat para PMI. Kira-kira seperti itu ya. Tidak usah saling menyalahkan satu sama lain. Alangkah baiknya duduk bersama, kemudian persoalan tersebut dikasihlah jalan keluar. Itulah harapan para PMI atau rakyat kecil seperti saya ini yang sedang berjuang di negara orang. Berikut kita simak videonya bersama-sama. Saya marah nih kalau lihat gini nih. Kemanusiaan kita tersinggung. Kamu tersinggung nggak kemanusiaan kamu kalau ini coba milik anak-anak kamu, keluarga kamu? Harus marah, harus tersinggung. Ini kan aturannya nggak benar. Kepada Bapak Beni Ramdhani, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak diberi kesehatan jasmani rohani, kelancaran rezeki karena sudah peduli membantu kami para TKI. Untuk Bapak Menteri Perdagangan, Pak, tolonglah Pak, tolong. Kami ini gelarnya pahlawan devisa, penyumbang terbesar kedua. Faktanya, barang kami tidak ada harganya. Kami ini TKI, tenaga kere Indonesia, bukan menteri mentingkan diri sendiri. Kasihan Pak, itu barang beli, hasil keringat kami sendiri. Setuju Mbak. Bukan hasil korupsi. Segitunya Pak, barang-barang kami nggak ada harganya. Sedangkan kami ini babu aja bisa menyumbang negara. Barang kami nggak ada harganya. Kami dihargai di negara ini, di negara luar negeri kami dihargai. Barang wis teko ning negarane dhewe. Sabar Mbak, sabar. Hargane diedel-edel. Kuwi hasil keringat sendiri, Pak, bukan korupsi. Sekali lagi bukan korupsi. Mohon ya, Pak, mohon sekali lagi benar-benar pedulikan kami. Terima kasih, Pak. Ya, orang tua, anak, istri, suami. Jadi barang-barang dikasih oleh majikan dibawa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Beni yang sudah mewakili suara-suara kami para PMI. Sebenarnya keluhan-keluhan kami itu nggak banyak sih. Tuntutan kami para PMI juga nggak banyak sih. Cuma ingin diberi kebijakan untuk mengirim barang sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Di sini saya ingin mewakili seluruh PMI yang ada di luar negeri. Surat terbuka ini saya khususkan buat Kementerian Perdagangan, khususnya buat Bapak Zulkifli Hasan. Selamat ya Pak, Bapak sudah berhasil menjalankan undang yang menurut Bapak itu bagus sekali. Tapi Bapak di sini sudah berhasil menghancurkan harapan-harapan dan kebahagiaan keluarga kami yang ada di rumah. Pak, Bapak bangga banget ya. Karena Bapak sudah mengeluarkan undang-undang yang seolah-olah barang-barang dari PMI itu adalah barang-barang curian, barang-barang terlarang, padahal isinya hanya cawet, kutang, sempak, ya. Terus dengan lantang petugas-petugas itu mengatakan, ini kami sudah menghancurkan dan memusnahkan barang-barang PMI. Selamat ya Pak ya, kami sebagai PMI hanya bisa menangis melihat barang-barang kami dihancurkan. Tapi di sini semoga aja Bapak tahu ya yang namanya memanusiakan manusia. Kami adalah PMI Pak, ingat kami adalah PMI, bukan pencuri. Dan kami adalah penyumbang pajak terbesar kedua di Indonesia. Dengan Bapak menghancurkan barang-barang kami, memusnahkan barang-barang kami, membakar barang-barang kami, setidaknya kami tahu Pak bahwasanya posisi kami tetap rendah di mata negara. Terima kasih Pak Beni, setidaknya meskipun aku udah nggak bisa nangis lagi ya, karena aku ngelihatnya bravo, ngelihatnya sangat luar biasa.
Dan di sini juga kita bisa menilai ya teman-teman ya, bahwasanya koruptor itu ya sudah menikmati hasil uang rakyat dengan pesta pora, tapi mereka bisa menikmati bertahun-tahun baru ketahuan. Triliunan lagi. Sedangkan kita teman-teman hanya mengirimkan barang-barang untuk keluarga saja dipersulit. Mana keadilan buat kami, Pak? Mana? Teman-teman, kemarin ramai banget ya kunjungan Bapak Benny Rambani, Kepala BP2MI di tanggal 4 April 2024. Kunjungan Bapak Benny Ramdhani ini kemarin banyak mendapatkan sorotan ya teman-teman ya. Karena Bapak Benny Rambani melihat sendiri barang-barang PMI ya, pekerja migran Indonesia yang tertahan di gudang tersebut di Semarang dikarenakan peraturan baru Kemendak ya, Kementerian Perdagangan Indonesia. Terus karena mendapat perhatian banyak, karena banyak pro kontra juga gitu, banyak komentar-komentar negatif juga yang tertuju kepada pihak Bea Cukai, sehingga dari BP2MI ini membuat postingan gitu. Kalau misalnya teman-teman barang-barangnya yang tertahan di gudang tersebut itu yang di Indonesia yang udah setahunan lebih, yang udah berbulan-bulan gak nyampe-nyampe rumah, itu kardus kalian itu katanya bukan dari Bea Cukai guys, tapi karena aturan dari Kemendak gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak gini nih omongannya nih, mungkin ya kayak gini ya, Bea Cukai lu bikin klarifikasi dong biar bukan kita yang diserang-serang gitu kan, bikin detail informasinya kalau ini tuh gara-gara peraturan baru Kemendak gitu loh. Terus gue yang agak-agak ngerti, walaupun mereka tuh tidak membuat klarifikasi apa segala macam, tapi ngerti permainan-permainan media kayak gini tuh ya ketawa ketiwi aja lah. Jadi memang beginilah kalau misalnya orang politik masuk ke dalam pemerintahan. Termasuk Bapak Benny Ramdhani juga. Bapak Benny Ramdhani juga itu salah satu orang politik juga gitu loh, dari Partai Hanura gitu. Jadi banyak banget ini orang-orang politik itu yang masuk ke pemerintahan yang berjalan di dua arah gitu ya kan. Satu arah untuk maksudnya memainkan media untuk kepentingan partai politiknya, satu lagi memainkan media untuk kepentingan pekerjaannya atau posisinya di pemerintahan gitu. So pada intinya gerakan-gerakan apapun yang mereka lakukan di sosial media ini sebenarnya cuman entahlah ya, cuman menarik perhatian aja atau menarik empati aja, atau cuman ajang buat saling membela diri biar yang ono yang nggak disalahin, yang ono bukan disalahin yang ini, bukan disalahin yang ini. Sebenarnya solusi belum ada ya. Tapi ada informasi penting juga yang perlu kalian catat. Ini linknya ya buat kalian yang mau ngecek barang kalian udah sampai di mana sih gitu ya kan. Kalau udah ngecek, udah tanya keluarga udah nyampe belum kardusku, terus belum nyampe, kalian bisa cek di sini. Tapi walaupun kalian cek juga ujung-ujungnya pasti ya di sana ininya ngendapnya gitu. Tapi dalam kunjungannya Bapak Benny Ramdhani tersebut itu udah membuat statement ya, akan membawa kasus ini, akan membawa hal ini ke presiden langsung gitu, akan dibicarakan kepada presidennya. Semoga terrealisasi. Terus juga semoga Bapak Presiden bisa nih nyentil dikit nih ya Kemendak kayak ya Bea Cukai kayak siapapun kayak yang menahan ininya PMI gitu. Betul, kan barang-barangnya PMI gitu. Pokoknya kita sebagai masyarakat remahan Renjinan ya gitu Pak ya, itu ngerti aturan-aturan yang kalian mau buat itu, ngerti tujuannya apa, ngerti banget Pak. Tapi jangan juga yang gini loh, lucunya tuh kayak gini, aturan Kemendak ini itu baru disahkan kalau nggak salah sekitar Februari ya, tapi barang-barang PMI yang ketahan di sono itu ada yang udah sampai setahun, udah sampai berbulan-bulan, padahal kan aturan ini baru keluar sekitar 2 bulan lalu. Tapi kenapa barang-barang PMI ini ya, kardus-kardusnya PMI yang mau dikirim untuk keluarganya mereka itu masih di sana itu udah lebih dari 2 bulan buah-buah. So aku mah curiganya mungkin masalahnya bukan karena peraturan itu juga, tapi emang gak ada kejelasan gitu loh. Emang kalian ini suka-sukanya gitu ya bikin aturan tanpa sosialisasi. Makanya
misleading itu banyak di mana-mana, termasuk di sosial media. Udah tahu sendiri ini zaman sosial media gitu loh. Jadi kalau kalian buat aturan, seenggaknya disosialisasiin dulu baru disahkan. Jangan disahkan dulu baru klarifikasi sono, klarifikasi sini, cari pembuktian sana, cari pembuktian sini, terus saling menyalahkan sana sini. Oke, kalau Kemendak tidak mau mencabut aturan tersebut atau tidak mau merubah aturan tersebut, tapi setidaknya Bapak, gini loh Pak, itu barang-barang PMI yang di sono yang udah setahunan, yang udah lebih dari 2 bulanan sebelum kalian membuat peraturan ini, itu dilolosin aja dulu Pak semuanya. Nah, kalau misalnya memang mau diberlakukan aturan tersebut, ya udah yang kiriman atau yang barang yang masuk dari bulan Februari aja gitu Pak. Setuju, Mbak. Jangan yang sebelum Betul, Februari. setuju. Oh my God. Terus kan waktu Bapak Benny Ramdhani itu datang ke sana, ke Semarang, itu kan dibongkar semua itu kardus-kardusnya PM itu, dibongkar tuh semua, isinya dikeluarin tuh. Ada yang bawa apa tuh apa sih namanya, aloe vera sampai 5 botol, apa semua segala macam gitu kan. Nah, itu tuh katanya dicurigain lah apa itu barang-barang buat bakal dijual apa segala macam. Bapak, lolosin aja dulu Pak semuanya ya, intinya gitu. Masa saya bisa lebih bisa berpikir adil dan praktis gitu Pak, daripada anda ini yang pintar gitu. Masa solusinya harus dari kritikan-kritikan dari masyarakat dulu, terus fungsinya para pekerja-pekerja, asisten-asisten, terus para ahli-ahli di sekitar sekeliling Bapak itu apa fungsinya? Itulah fungsi-fungsi mereka Bapak, untuk mengasesmen gitu kan, melihat gitu, meneliti gitu, kalau dilakukan ini dampaknya apa, ini dampaknya apa gitu loh Pak. Atau rekrut aku aja Pak, biar aku kasih solusi. Nah, kalau kita ini semuanya salah berpikir atau salah mengartikan aturan ini, bikin sosialisasi yang jelas, mentereng ya. Bukan yang kayak kemarin yang dilakuin sama Bea Cukai. Bikin sosialisasi tapi kayak baca slide-slide doang. Bikin sosialisasi nggak buka pertanyaan sama orang yang hadir. Ya, mengambil pertanyaan dari orang yang nggak hadir, dari aplikasi. Apa itu Pak? Bukan sosialisasi itu. Wasting time. Intinya mah ya gini, iya nggak dipungkiri juga banyak banget ini orang-orang dari luar negeri sana itu Betul. yang menyusup-nyusupkan masuk barang-barang buat dijual. Tahu kok Pak, tahu itu. Nah, bikin aturan administrasi aja Pak kepada pihak-pihak jasa pengiriman ini, bikin aturan administrasi aja gitu loh. Bagi yang PMI yang mau kirim-kirim barang itu harus menyertakan misalnya paspornya gitu kan, jadi tahu gitu loh. Jadi tahu, oh barang ini tuh memang dari orang PMI gitu, gini gitu aja Pak. Sesimpel itu aja. Masa nggak sampai di otak Bapak sih? Aduh, masa sampai harus berbuat zolim dulu ke para PMI yang kalian selalu teriak-teriakin atau namain dengan pahlawan devisa. Suka sebel deh dengan para pejabat-pejabat selalu mengagung-agungkan pahlawan devisa gitu kan, menyumbang untuk negara sampai 150 triliunan gitu. Tapi perlakuan kalian itu bener-bener kayak memperlakukan para PMI itu kayak nggak ada artinya gitu. Kayak bukan warga negara Indonesia yang punya jasa gitu loh. Kayak diperlakukan kayak gembel, kayak pengemis. Mereka aja ngirim barang ke sana itu udah bayar ya, ada pendapatan juga untuk negara. Mereka ngirim duit ke Indonesia itu kalian juga dapat pembayaran itu, devisanya itu dari situ. Terus kenapa diperlakukan kayak gembel? Barang-barangnya aja ditahan. Udah ada yang sampai setahunan loh ya. Udah ada yang lebih dari 2 bulan sebelum aturan ini keluar juga udah banyak ketahan di sana itu. Entahlah masalahnya dari mana, entah itu masalah internal dari jasa-jasa pengiriman ini kayak sama orang Bea Cukai, entah itu masalah dari Bea Cukai sendiri kayak, entah itu dari aturan yang baru ini kayak puyeng Pak. Intinya mah ya, Setuju, Mbak. lolosin aja dulu Pak. Ya lolosin aja dulu semuanya itu kardus-kardus PMI ya. Baru setelah itu baru bikin ketat aturan. Kayak gitu Pak. Jangan sebelum aturan ini keluar diresmikan, kalian udah tahan dulu tuh semua di sana tuh sampai sekarang tuh. Lah, matilah jasa-jasa pengiriman. Gak ada lagi orang yang mau ngirim Pak. Kalau mati jasa pengiriman kalian juga gak dapet
nggak dapet teksnya di sana, nggak dapet. Kalau kayak gini terus gue saranin nih kepada pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, nggak usah terus-terusan banyak kali kirim duit ke Indonesia, sekali-sekali aja gitu loh, sekali-sekali aja, biar pendapatan negara untuk devisa itu berkurang gitu loh. Mau kayak gitu, Pak? Saya begitu sangat setuju dengan usulan mbaknya. Masa iya mbaknya seorang PMI mengajari seorang yang sudah berkepentingan, yang sudah mengemban tugas, yang sudah menjadi seorang ASN, masa nggak punya kepikiran seperti itu? Memang kadang-kadang lawak sih di negeri kita, tapi memang seperti itu kenyataannya. Saling tuding-menuding, tidak ada yang mau disalahkan. Kadang-kadang kita sebagai PMI justru dijadikan drama alat politik. Ini sangat disayangkan ya. Harusnya PMI ini harus selalu terbela, jangan sampai disakiti. Mereka berjuang untuk negara. Yang bikin saya lagi, masa iya yang bertugas tidak bisa membedakan mana barang milik PMI, mana barang milik wisatawan? Sepengalaman saya melihat teman-teman yang kirim barang, di luar kardusnya itu sudah tercantum alamat, nomor paspor, kerja di mana. Masa iya nggak bisa membedakan? Aduh. Harus bagaimana supaya kalian bisa memahami antara barang PMI dan juga barang bukan PMI. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik. Tidak saling menyalahkan dan tidak mau dipersalahkan. Terus yang salah siapa? Selama ini pekerja migran Indonesia tidak pernah loh istilahnya menuntut apapun. Tapi para PMI lah yang selalu tersakiti dan selalu dihianati. Mudah-mudahan para yang berkepentingan sadar semuanya. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Semoga suara ini juga mewakili para PMI yang bekerja di seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.